Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Muhibbin Zuhri selaku dosen pengampuh mata kuliah Psikologi Perkembangan serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Inayati dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan tema perkembangan pada masa bayi. Yang dalam hal ini, saya akan menjelaskan terkait 4 poin pembahasan, yakni yang pertama, apa sih pengertian masa bayi? Kemudian, aspek-aspek apa saja yang berkembang pada masa bayi? Apa saja masalah-masalah yang ada pada masa bayi? Serta bagaimana peran lingkungan terhadap perkembangan masa bayi. Langsung saja kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yakni pengertian masa bayi. Masa bayi disebut juga dengan masa dasar karena merupakan dasar kehidupan yang sesungguhnya. Pada masa bayi ini banyak pola perilaku, sikap, ekspresi, dan emosi yang terbentuk. Masa bayi ini berlangsung selama 2 tahun pertama setelah periode bayi baru lahir. Masa bayi disebut juga dengan masa dasar yang sesungguhnya, masa perubahan, masa berkurangnya ketergantungan, masa meningkatnya individualitas, masa permulaan berkembangnya penggolongan peran seks, masa yang menarik, masa permulaan kreativitas, serta masa yang berbahaya. Kemudian masuk ke poin pembahasan yang kedua, yakni aspek-aspek yang berkembang pada masa bayi. Dalam hal ini ada 8 aspek yang berkembang, yakni yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan psikologi, yang ketiga, perkembangan motorik, yang keempat, perkembangan bicara, yang kelima, perkembangan emosi, yang keenam, perkembangan kognitif, yang ketujuh, perkembangan moral, dan yang terakhir adalah perkembangan kesadaran beragama. Langsung saja kita bahas satu persatu, yakni yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik secara jelas dapat diamati pada 6 bulan pertumbuhannya yang terus bertambah dengan pesat. Pada tahun pertama, peningkatan lebih kepada berat dan tinggi. Kemudian pada tahun kedua terjadi penurunan. Dalam masa ini yang berkembang ialah proporsi, tulang, otot, gigi, dan lain-lain. Kemudian perkembangan yang kedua ialah perkembangan psikologi. Pada masa ini, bayi terjadi pembentukan pola-pola fundamentalis dan kebiasaan mengenali wajah orang yang berarti bagi dirinya, mulai dari merasakan sentuhan orang-orang tertentu. Kemudian masuk ke perkembangan selanjutnya ialah perkembangan motorik. Perkembangan masa bayi pada aspek motorik ini dapat diamati dan terlihat reaksi-reaksi spontan yang berulang yang dilakukan dengan tidak dikoordinasi. Ciri-ciri gerak motorik di sini ada 3, yakni gerak dilakukan dengan tidak sengaja, kemudian gerakan yang dilakukan tidak sesuai untuk mengangkat benda, serta yang terakhir adalah gerak serta. Kemudian perkembangan yang keempat ialah perkembangan bicara. Sebelum mampu berbicara, bayi lebih dahulu dapat mengerti apa yang dikatakan tanpa dapat bereaksi dengan kata, melainkan hanya dengan ekspresi dan gerakan. Kemudian perkembangan selanjutnya ialah perkembangan emosi. Dalam
perilaku. Pada usia ini, emosi anak sangat bertalian dengan perasaan indrawi dengan kualitas perasaan. Contohnya, ketika anak merasa kenyang, maka tidurnya akan nyenyak. Begitu pula dengan sebaliknya. Ketika anak merasa lapar, maka ketika tidur ia tidak nyenyak. Kemudian yang kedua adalah usia 8 minggu sampai 1 tahun. Perasaan psikis sudah mulai berkembang. Jadi ketika anak melihat mainan, dia akan merasa senang. Kemudian yang ketiga ialah usia 1 tahun sampai 3 tahun. Pada usia ini, emosi sudah mulai terarah kepada sesuatu. Kemudian perkembangan selanjutnya ialah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada usia ini ditandai oleh kemampuan-kemampuan, yakni yang pertama, perkembangan imitasi, memori, dan berpikir. Kemudian yang kedua ialah mempersepsi ketajaman objek, dan yang ketiga adalah bergerak dari kegiatan yang bersifat refleks ke aktivitas yang mengarah kepada tujuan. Kemudian perkembangan yang ketujuh ialah perkembangan moral. Bayi belum memiliki nilai dan suara hati. Lambat laun bayi mempelajari kode moral dari orang tuanya atau orang yang dekat dengannya. Bayi menilai benar atau salah suatu perbuatan itu berdasarkan kesakitan atau kesenangan yang dirasakannya. Pada masa ini, anak cenderung suka mengulangi perbuatan yang menyenangkan dan tidak melakukan perbuatan yang membuatnya tidak senang. Kemudian perkembangan yang terakhir ialah perkembangan kesadaran beragama. Anak pada usia bayi sudah mempunyai perasaan ketuhanan. Perasaan ini sangat memegang peranan penting dalam diri pribadi anak. Perasaan ketuhanan pada usia ini merupakan fundamen bagi pengembangan perasaan ketuhanan. Kemudian masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yakni masalah-masalah yang terjadi pada masa bayi. Dalam hal ini ada 2 masalah. Yang pertama adalah masalah-masalah yang dapat membahayakan secara fisik dan perlu menjadi perhatian orang tua dan lingkungannya. Contohnya kematian, kecelakaan, penyakit, dan lain-lain. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah yang berhubungan dengan psikologi perkembangan motorik anak. Contohnya kurangnya kasih sayang, kelebihan kasih sayang, terlalu banyak tekanan, dan lain-lain. Kemudian masuk ke poin pembahasan yang terakhir adalah peran lingkungan terhadap perkembangan masa bayi. Lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bayi, karena hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangannya. Dan lingkungan yang sangat besar dalam perkembangan ini adalah keluarga. Karena seorang bayi, kualitas perkembangannya ditentukan peran lingkungan, seperti halnya ASI, asuh, dan asah. Demikianlah tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.